Anatolia, dikenal juga sebagai Asia Kecil, adalah wilayah di bagian barat Asia yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Mediterania. Anatolia mencakup sebagian besar wilayah Turki modern dan memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, mencakup berbagai peradaban, kekaisaran, dan dinasti yang telah berkuasa di sana. Berikut adalah garis besar sejarah panjang Anatolia, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Salah satu peradaban terbesar dan paling penting yang muncul di Anatolia adalah Kerajaan Het, yang berbasis di Hattusa, modern day Boğazkale. Het menguasai wilayah yang luas dan bersaing dengan kekuatan besar lainnya seperti Mesir dan Mitanni. Het dikenal karena keterampilan militer mereka, khususnya dalam penggunaan kereta perang. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah mereka adalah pertempuran Kadesh melawan Mesir di bawah kepemimpinan Ramses II Asau sekitar 1274 sebelum Masehi. Kejatuhan Het pada abad ke-12 sebelum Masehi, kerajaan Het runtuh sebagai bagian dari krisis zaman perunggu yang juga menghancurkan peradaban besar lainnya di wilayah Mediterania Timur. Setelah runtuhnya Het, Anatolia mengalami masa transisi dengan munculnya berbagai kerajaan kecil dan kota-kota negara. Setelah runtuhnya Het, Frigia muncul sebagai kekuatan penting di Anatolia Tengah. Raja yang terkenal dari Frigia adalah Raja Midas, yang dalam mitos dikenal dengan sentuhan emasnya. Kerajaan Lydia di Anatolia Barat terkenal dengan kekayaannya, terutama berkat penemuan koin pertama di dunia. Raja Croesus adalah Raja Lydia yang paling terkenal karena kekayaannya. Lydia akhirnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah Cyrus Agung. Di timur Anatolia, Kerajaan Urartu berkembang sebagai kekuatan besar yang mendominasi daerah sekitar Danau Van dan Kaukasus. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia Achaemenid menaklukkan Anatolia. Wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Besar Persia dan dibagi menjadi satrapi, provinsi, seperti Lydia dan Frigia. Persia menguasai Anatolia hingga invasi Alexander Agung pada 334 sebelum Masehi, yang mengalahkan Persia dan membawa Anatolia ke dalam pengaruh Helenistik. Alexander Agung membawa Anatolia di bawah pengaruh kebudayaan Yunani, dan setelah kematiannya wilayah ini diperintah oleh dinasti penerusnya, termasuk dinasti Seleukia dan dinasti Atalit di Pergamon. Pada abad kedua sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi mulai menguasai Anatolia, menjadikannya provinsi-provinsi Romawi. Efesus, Pergamon, dan kota-kota lain di Anatolia berkembang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di bawah kekuasaan Romawi. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi pada abad keempat, Anatolia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Bizantium mempertahankan kekuasaan atas Anatolia selama hampir 700 tahun. Kota Konstantinopel, Istanbul modern, menjadi pusat kekaisaran dan salah satu kota paling penting di dunia pada masa itu. Selama periode ini, Anatolia adalah benteng pertahanan utama Bizantium melawan invasi dari timur, seperti serangan Persia Sasania dan kemudian dari kekhalifahan Islam. Pertempuran Manzikert 1071 adalah peristiwa penting yang menandai awal dominasi bangsa Turki Seljuk di Anatolia. Pasukan Bizantium dikalahkan oleh Sultan Alp Arslan dari dinasti Seljuk, dan ini menyebabkan migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia. Setelah pertempuran ini, kekuasaan Bizantium di Anatolia mulai melemah, dan Kesultanan Rum Seljuk mendirikan kerajaan di Anatolia Tengah. Kota Konya menjadi ibu kota kerajaan Seljuk yang menjadi pusat budaya dan keilmuan Islam. Setelah runtuhnya kekuasaan Seljuk di Anatolia, muncul berbagai negara kecil yang dikenal sebagai beylik. Dari salah satu beylik ini, muncul dinasti Ottoman yang didirikan oleh Osman Ibn Numri pada akhir abad ke-13. Dinasti ini berhasil menyatukan berbagai beylik di Anatolia dan memperluas kekuasaan mereka. Penaklukan Konstantinopel 1355. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam di Anatolia adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1553 oleh Sultan Mehmed II, Mehmed Sang Penakluk.
Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium berakhir dan kota tersebut diganti namanya menjadi Istanbul, yang kemudian menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Penaklukan ini dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam dan menjadikan Anatolia sebagai pusat dunia Islam selama beberapa abad. Pengaruh Ottoman di dunia Islam. Selama berabad-abad, Kekaisaran Ottoman menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam dunia Islam. Sultan Ottoman juga mengklaim gelar khalifah, menjadikan mereka pemimpin spiritual dan politik umat Islam secara global. Anatolia, sebagai inti dari Kekaisaran Ottoman, menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Islam. Kota Istanbul berkembang sebagai salah satu kota terbesar di dunia Islam, dengan masjid-masjid megah seperti Hagia Sophia diubah menjadi masjid setelah penaklukan, dan Masjid Sultan Ahmed. Setelah beberapa abad kejayaan, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pai menyebabkan runtuhnya kekaisaran ini. Setelah perang, wilayah Anatolia di bawah Kekaisaran Ottoman dipecah oleh kekuatan Eropa, dan Turki berada di bawah ancaman pembagian oleh kekuatan asing. Namun, gerakan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk berhasil mempertahankan kedaulatan Anatolia melalui Perang Kemerdekaan Turki. Pada tahun 1923, Republik Turki didirikan dengan Ankara sebagai ibu kota baru, menggantikan kekuasaan Ottoman. Sekularisme dalam Turki modern. Atatürk memperkenalkan serangkaian reformasi yang bersifat sekuler yang memisahkan agama dari pemerintahan dan mengubah banyak struktur sosial Islam tradisional. Istanbul tetap menjadi kota yang sangat penting secara budaya dan agama, meskipun peran agama dalam pemerintahan secara resmi berkurang. Anatolia menjadi wilayah utama bagi negara Turki modern dan hingga saat ini tetap menjadi pusat budaya, ekonomi, dan politik Turki. Setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I, Anatolia menjadi pusat gerakan kemerdekaan Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1923, Republik Turki secara resmi didirikan dengan Ankara sebagai ibu kotanya, menggantikan Kekaisaran Ottoman yang runtuh. Anatolia menjadi wilayah utama bagi negara Turki modern dan hingga saat ini tetap menjadi pusat budaya, ekonomi, dan politik Turki. Anatolia memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks, menjadi tempat bagi banyak peradaban besar seperti Het, Yunani, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Wilayah ini telah menjadi medan pertempuran politik, ekonomi, dan budaya selama ribuan tahun dan tetap menjadi pusat penting di dunia hingga saat ini. Dalam pandangan Islam, wilayah Anatolia yang mencakup sebagian besar wilayah Turki modern memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Islam dan penyebaran agama ini di kawasan tersebut. Sementara narasi sejarah yang lengkap tentang Anatolia tidak secara langsung dibahas dalam sumber-sumber Islam, sejarah Anatolia setelah masuknya Islam didominasi oleh peristiwa-peristiwa penting, terutama yang terkait dengan migrasi bangsa Turki dan berdirinya Kesultanan Seljuk dan Kekaisaran Utsmaniyah, Ottoman. Berikut adalah gambaran panjang sejarah Anatolia dalam perspektif Islam. Sebelum kedatangan Islam, Anatolia dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai peradaban kuno, seperti Het, Yunani, dan Romawi. Selama masa Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, Anatolia adalah pusat kekuasaan Kristen, dan Konstantinopel, Istanbul, menjadi kota utama Kekaisaran Bizantium. Islam pertama kali bersentuhan dengan Anatolia melalui kekhalifahan Rashidin dan Umayyah. Pada masa kekhalifahan, umat Islam mulai melakukan ekspansi militer dan perdagangan ke wilayah sekitar Anatolia, meski tidak ada penaklukan besar yang berhasil sebelum munculnya bangsa Turki. Dalam sejarah Islam, Anatolia memainkan peran penting setelah bangsa Turki, khususnya Seljuk dan Ottoman, berhasil menguasai wilayah ini. Pertempuran
pertempuran Manzikert dan penaklukan Konstantinopel adalah dua momen penting yang menandai kebangkitan dan kejayaan Islam di Anatolia. Anatolia menjadi pusat kekuatan politik dan spiritual dalam dunia Islam selama berabad-abad, dan hingga kini wilayah ini tetap menjadi jantung peradaban Turki dan Islam yang berpengaruh. Kondisi umat Islam di Anatolia yang mencakup sebagian besar wilayah Turki modern telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan politik, sosial, dan kebudayaan. Saat ini, umat Islam di Anatolia memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik Turki, dengan mayoritas penduduk wilayah tersebut beragama Islam. Namun, pemahaman tentang kondisi umat Islam di Anatolia perlu dilihat dari beberapa aspek, baik dari segi sejarah, kondisi sosial saat ini, dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai kondisi umat Islam di Anatolia. Sejak migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia pada abad ke-11 dan 12, Islam menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Kesultanan Seljuk Rum membawa pengaruh besar dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Anatolia. Selama periode Kekaisaran Ottoman, Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan politik dan sosial, dengan Sultan Ottoman juga berperan sebagai khalifah, pemimpin spiritual umat Islam. Pada masa Ottoman, Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan bagian dari identitas negara. Kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum syariah, dan masyarakat sangat terikat pada tradisi Islam. Masjid-masjid megah, lembaga pendidikan Islam, dan tarekat sufi seperti Mevlevi dan Naqshbandi berkembang pesat, menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas di seluruh Anatolia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan berdirinya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923, Turki mengalami peralihan dari negara yang sangat terikat pada agama Islam ke negara yang berlandaskan sekularisme. Reformasi sekuler yang diperkenalkan Atatürk memisahkan agama dari negara, membatasi peran agama dalam urusan pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Ini berdampak besar pada kehidupan umat Islam di Anatolia. Setelah reformasi sekuler di bawah Atatürk, Turki termasuk Anatolia mengalami perubahan signifikan dalam hubungan antara agama dan negara. Berikut beberapa aspek utama yang memengaruhi kondisi umat Islam di wilayah tersebut. Pada awal pemerintahan sekuler, banyak institusi keagamaan seperti madrasah, sekolah agama, ditutup atau diubah menjadi sekolah umum. Hukum syariah digantikan oleh sistem hukum sipil, dan penggunaan busana Islam seperti hijab dilarang di institusi publik selama bertahun-tahun. Negara mengambil alih banyak masjid dan tempat ibadah untuk mengontrol peran agama dalam masyarakat. Salah satu langkah penting dalam sekularisasi adalah penghapusan lembaga kekhalifahan pada tahun 1924 yang sebelumnya dipegang oleh Sultan Ottoman. Ini menandakan berakhirnya peran politik dan religius Islam secara resmi di pemerintahan Turki. Atatürk juga memberlakukan penggunaan bahasa Turki dalam adzan, panggilan untuk syalat, dan pengajaran agama di sekolah-sekolah diupayakan dalam bahasa Turki. Upaya ini bertujuan untuk mendorong identitas nasional dan menjauhkan pengaruh budaya Arab dalam ekspresi agama Islam. Meskipun kebijakan sekularisme mendominasi Turki selama beberapa dekade, khususnya di wilayah perkotaan, terdapat kebangkitan identitas dan praktik Islam di Anatolia, terutama sejak akhir abad ke-20. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Sejak tahun 70, gerakan-gerakan Islam mulai tumbuh di Turki. Partai-partai politik yang berafiliasi dengan Islam mulai mendapat dukungan di kalangan masyarakat Anatolia, yang sebagian besar masih memegang tradisi keagamaan yang kuat. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan ini adalah Necmettin Erbakan, yang mendirikan Partai Kesejahteraan, Refah Partisi, yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Banyak masyarakat di pedesaan Anatolia tetap memegang teguh identitas Islam mereka selama periode sekularisme,
terutama di wilayah-wilayah konservatif di Anatolia Tengah dan Timur. Seiring dengan urbanisasi dan migrasi ke kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara, pengaruh kelompok-kelompok Islamis mulai berkembang lebih kuat di seluruh Turki. Pemerintahan AKP, Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada awal abad ke-21, dengan terpilihnya Recep Tayyip Erdogan dan Partai AKP pada 2002, kebijakan-kebijakan sekularisme ketat mulai dilonggarkan. Pemerintah AKP memperkenalkan kebijakan yang lebih mendukung ekspresi agama, seperti memperbolehkan kembali pemakaian hijab di lembaga-lembaga publik dan meningkatkan pengajaran agama di sekolah-sekolah. Saat ini, Islam Sunni tetap menjadi agama mayoritas di Anatolia, dengan mayoritas penduduk mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Kondisi umat Islam di Anatolia mencerminkan keberagaman dari yang sangat taat secara agama hingga yang lebih sekuler, terutama di daerah perkotaan. Anatolia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ketaatan beragama. Di wilayah Anatolia Tengah dan Timur yang cenderung lebih konservatif, Islam sangat berperan dalam kehidupan sosial. Wilayah-wilayah ini sering disebut sebagai sabuk Islam di Turki. Di sisi lain, wilayah Anatolia Barat dan kota-kota besar lebih cenderung bersifat sekuler dan modern. Meskipun tarekat Sufi dilarang secara resmi oleh negara, praktik tasawuf masih populer di Anatolia dengan banyak pengikut setia tarekat Mevlevi, Naqshbandi, dan lainnya. Tradisi ini memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual di banyak bagian Anatolia. Politik di Anatolia dan Turki secara keseluruhan semakin dipengaruhi oleh Islam sejak terpilihnya AKP. Banyak kebijakan pemerintah yang mendukung praktik keagamaan seperti pembangunan masjid baru, peningkatan pengajaran agama, dan dukungan bagi keluarga muslim yang taat. Meskipun Islam mendominasi kehidupan sosial di Anatolia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di wilayah ini. Meskipun banyak kebijakan sekuler telah dilonggarkan, ada ketegangan antara kalangan sekuler dan konservatif. Polarisasi ini terkadang menyebabkan perdebatan sosial dan politik yang intens, terutama terkait isu-isu seperti pendidikan agama, pemakaian hijab, dan peran agama dalam politik. Selain Sunni, ada minoritas Alevi di Anatolia yang memiliki interpretasi yang berbeda dalam Islam dan sering menghadapi diskriminasi atau kurangnya pengakuan oleh pemerintah. Kondisi umat Islam di Anatolia sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang sekularisme dan kebangkitan Islam di abad ke-20 dan 21. Meskipun Turki secara resmi adalah negara sekuler, Islam tetap menjadi faktor dominan dalam kehidupan sosial dan budaya di Anatolia, khususnya di wilayah-wilayah konservatif. Peran Islam terus berubah dan beradaptasi seiring dengan dinamika politik dan sosial di negara tersebut.